Shin Tae-yong lega, 9 pemain yang jadi polisi bisa bela timnas U23 Indonesia. Meski jadi polisi, 7 pemain timnas U20 Indonesia belum tentu gabung Bayangkara FC. Media Belgia laporkan bek timnas Indonesia Sandy Walsh diincar klub elit Liga Azerbaijan. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia Saine Patinama. Shin Tae-yong lega, 9 pemain yang jadi polisi bisa bela timnas U23 Indonesia. Kabar baik datang ke Shin Tae-yong yang akan menyusun program untuk membawa timnas U23 Indonesia tampil di Piala AFF U23 2023. Pelatih timnas U23 Indonesia itu dipastikan bisa tetap memanggil pemain-pemain yang kini sedang menjalani pendidikan di kepolisian. Seperti diketahui, ada 9 pemain yang lolos untuk masuk polisi. Ke-9 pemain itu akan menjalani pendidikan kepolisian hingga 5 bulan ke depan sejak Juli 2023. Meski tidak bergabung bersama klub, manajer timnas U23 Indonesia, Sumarji, memastikan bahwa ke-9 pemain itu bisa dipanggil Shin Tae-yong. Sumarji juga tidak mempermasalahkan bahwa pendidikan kepolisian melarang mereka untuk membela timnas U23 Indonesia. Sumarji mengatakan, walaupun ke-9 pemain ini lagi pendidikan, mereka bisa tetap membela timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024, ucap Sumarji. Timnas U23 Indonesia akan tampil di Piala AFF U23 2023 yang digelar di Thailand pada 17-26 Agustus mendatang. Tim pelatih Timnas U23 Indonesia saat ini sedang mencari pemain-pemain terbaik untuk membela Garuda Muda di turnamen tersebut. PSSI pun sudah menyatakan bahwa tidak ada target juara kepada Timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Shin Tae-yong juga tidak bisa membawa skuad terbaiknya yang berada di luar negeri untuk tampil di ajang tersebut. Meski jadi polisi, 7 pemain timnas U20 Indonesia belum tentu gabung Bayangkara FC. CEO Bayangkara FC, Sumarji, memastikan bahwa 7 pemain yang kini sedang menjalani pendidikan kepolisian belum tentu akan bergabung ke The Guardian. Hal ini dikatakan Sumarji saat dihubungi bolasport.com. Sumarji mengatakan ada 9 pemain yang lolos seleksi untuk masuk polisi. Sementara dari 9 nama itu 2 diantaranya merupakan pemain Bayangkara FC, yakni Muhammad Faiz Maulana dan Dimas Juliano Pamungkas. Sedangkan sisanya 7 pemain masih mempunyai durasi kontrak bersama klubnya masing-masing. Kata Sumarji, Bayangkara FC akan bersikap sangat profesional. Bayangkara FC tidak akan mengganggu para pemain tersebut meskipun sudah berstatus sebagai anggota kepolisian. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa pihaknya menerima dengan baik apabila ke-7 pemain tersebut mau bergabung dengan Bayangkara FC. Terlebih pada musim depan, Bayangkara FC diproyeksikan untuk menjadi klub naungan bagi pemain-pemain timnas U20 Indonesia. Pemain-pemain yang tidak mendapatkan menit bermainnya di klubnya masing-masing dipersilahkan bergabung ke Bayangkara FC. Bayangkara FC akan menjadi klub tempatnya pemain tim Merah Putih. Menurut Sumarji, ini sangat bagus untuk Bayangkara FC dan Timnas U20 Indonesia. Sebab, Timnas U20 Indonesia ditargetkan tampil di Piala Dunia U20 2025. Media Belgia laporkan bek timnas Indonesia Sandy Walsh diincar klub elit Liga Azerbaijan. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh dirumorkan bakal hijrah dari klubnya saat ini, KV Mechelen. Menjelang musim 2023-2024 bergulir, KV Mechelen diganggu oleh isu transfer pemain. Salah satu nama yang kerap disebut adalah bek timnas Indonesia Sandy Walsh.
Kabar tersebut datang dari media Belgia yaitu Voetbalnews.b. Pada pemberitaan tersebut, Sandy Walsh disebut diincar oleh klub kasta teratas Liga Azerbaijan. Klub yang dimaksud adalah Sabah FC. Pihak Sabah FC dirumorkan sudah menyiapkan mahar untuk menebus jasa Sandy Walsh. Dilaporkan, Sabah FC sudah menyiapkan dana 700.000 euro atau 11 miliar rupiah. Meski begitu, media itu menyangsingkan transfer tersebut bakal terwujud. Pasalnya, bek timnas Indonesia tersebut punya sisa kontrak selama 2 tahun bersama KV Mechelen. Berdasarkan data dari Transfermarkt, Sandy juga punya valuasi senilai 2 juta euro yang jauh di atas proposal Sabah FC. Salah satu kemungkinan dari KV Mechelen adalah menaikkan bandrol harga untuk memagari Sandy Walsh. Apalagi, Sandy Walsh sendiri merupakan pilihan utama di sektor bek kanan KV Mechelen. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia Saine Patinama. Saine Patinama membantu klubnya Viking FK meraih kemenangan atas Ålesund pada pekan ke-15 Liga teratas Norwegia. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu dipasang di posisi bek sayap kiri. Saine Patinama bermain sepanjang pertandingan. Viking FK menang atas Ålesund dengan skor 3-1. Berkat kemenangan itu, Viking FK berada di posisi kedua klasmen Eliteserien atau Liga Norwegia 2023. Viking FK mengemas 32 poin, selisih 9 poin dengan pemimpin klasmen. Sejauh ini, Saine Patinama telah memainkan 14 laga di Eliteserien musim 2023. Pemain 24 tahun itu mengumpulkan 1.170 menit bermain. Saine juga sudah menyumbangkan 1 gol. Ini adalah musim ketiga Saine Patinama bersama Viking FK. 5 wajah baru yang bisa dibawa Sinteyong ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23. Sinteyong bisa memanggil wajah-wajah baru untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Lantas, siapa saja wajah-wajah baru yang bisa dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia U23? Yang pertama, ada Kadek Ariel Friatna. Kadek Ariel yang masih berusia 18 tahun sudah mendapat cukup kepercayaan tampil di barisan belakang Bali United. Kadek Ariel Friatna sudah mentas dalam 4 pertandingan dengan total durasi bermain 337 menit. Yang kedua, ada Ahmad Rusadi. Masih untuk mengisi lini belakang, Ahmad Rusadi bisa menjadi opsi lainnya buat Sinteyong di timnas Indonesia U23. Baik berusia 20 tahun itu tampil cukup menjanjikan bersama Dewa United. Selain itu, Ahmad juga punya pengalaman bermain di tim nasional. Ia adalah jebolan timnas Indonesia U16 arahan Fahri Husaini dan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Yang ketiga ada pemain Muhammad Ragil. Sinteyong bisa memanggil penyerang Bayangkara FC ini jika ingin punya opsi pemain jangkung di lini depan. Ragil yang merupakan jebolan Garuda Select ini punya postur 185 cm. Ragil sendiri baru menjalani debut profesionalnya bersama Bayangkara FC musim ini. Ia mampu mencetak gol pada laga pertama melawan PSIS Semarang. Pemain yang keempat yaitu ada Tony Firmansyah. Persebaya Surabaya tidak pernah kehabisan talenta muda berbakat. Kali ini ada nama Tony Firmansyah yang bisa jadi opsi untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia U23. Pemain berusia 18 tahun tersebut sudah dimainkan 2 kali oleh Aji Santoso di Liga 1 2023-2024 dengan torehan 1 assist. Pemain yang keempat yang bisa dipanggil oleh Sinteyong yaitu Raihan Hanan. Sejak Persija Jakarta dilatih oleh Thomas Doll, banyak pemain muda potensial yang muncul ke permukaan karena mendapat kepercayaan. Meski belum banyak mendapatkan menit bermain, Raihan Hanan sudah bermain dalam 3 pertandingan. Ia biasa berposisi sebagai gelandang di Persija.